Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GKI Baramitara Lanca. Berita Jemaat edisi Minggu ke-1, Minggu 2 Januari 2022. Khotbah kita pada hari ini yang dibawakan oleh Pendeta Putra Angkeramu STH, pendamping Penatua M. Ilarius, Liturgus Diakon Juliana. Pembacaan Alkitab Liturgus, pembacaan berita jemaat Liturgus, doa persembahan Liturgus, organis Penatua Yordanus Maja, operator LCD Saudari Esther Maharani. Ibadah Minggu tanggal 9 Januari 2022. Khotbah Pendeta Herida STH, pendamping Penatua Akwang, Liturgus Diakon Veronica Lili, pembacaan Alkitab Liturgus, pembacaan berita jemaat Liturgus, doa persembahan Liturgus, organis Penatua Yordanus Maja, operator LCD Saudari Esther Maharani. Berita keuangan 26 Desember 21 sampai 1 Januari 2022. Kas jemaat total pemasukan kas kolektif jemaat 9.848.000. Kotak pembangunan total pemasukan kotak pembangunan 144.000. Dan total pemasukan minggu lalu dari ASPC 9.720.000. Pemasukan kas jemaat saldo kas jemaat per tanggal 25 Desember 2021 11.900.000. Penerimaan dari tanggal 26 Desember 21 sampai 1 Januari 2022 10.038.000. Subtotal 21.938.000. Pengeluaran dari tanggal 19 sampai 25 Desember 2021 165.000. Beli pulsa listrik gereja 105.000. Pengeluaran bulan Desember 2021 8 juta. Subtotal 8.270.000. Jadi pemasukan kas jemaat sampai tanggal 1 Januari 2022 21.938.000. Pengeluaran dari tanggal 26 Desember sampai 1 Januari 2022 8.270.000. Subtotal 13.368.000. Jumlah jemaat yang hadir pada kebaktian minggu lalu kurang lebih 89 orang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu saudara-saudari, baik itu yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun perkawinan pernikahan dalam minggu ini. Semoga berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus melengkapi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ada anggota keluarganya dalam keadaan sakit, akan segera melaporkannya ke majelis jemaat terdekat guna mendapatkan pelayanan gerejawi. Piket gereja 1 8 Januari, kelompok sepadan 3, Sakti Runggah, Bu Impin, Teresia Limpin, Nyonya Bernadus, Nyonya Lista. Sabtu 15 Januari 2022, kelompok sepadan Nyonya Lanta, Nyonya Lipa, Nyonya Empaya, Nyonya Lipa, dan Nyonya Epi Gunawan. Demikianlah berita jemaat, kita masuk dalam ibadah.
kita mengangkat Kidung Jemaat dari nomor 2, Kidung Jemaat nomor 2, bait pertama dan yang kedua. Mari kita habiskan ibadah kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa dan ucapan syukur, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26. Kidung Jemaat nomor 26, bait pertama dan yang kedua. Ambillah dengan doa
berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan penanya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kegelapan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada batas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepada-Mu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama yang terdapat Yeremia 31 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Perjanjian Baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah pujian dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali. Dengan menangis mereka akan datang dengan hiburan. Aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena mereka anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang dialiri baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak
di dalam doa kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon Engkau boleh mengisi hati kami pada saat ini dengan kebenaran firman-Mu, agar kami beroleh hati yang bijaksana, agar kami beroleh hati yang sungguh-sungguh rindu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati pendengaran hati dan juga pikiran kami pada saat ini Tuhan, karena kami sungguh-sungguh rindu untuk terus diperlengkapi oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak kita bersama membuka kebenaran firman Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita mengawali minggu ini, mengawali tahun yang baru. Efesus pasal pertama ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Boleh buka Alkitab kita baca bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat yang keempat. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-14. Efesus pasal pertama ayat yang ketiga sampai 14 kita baca bergantian di bawah judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan cacat. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya kita kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang melimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, Baik di surga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. supaya kalian yang sebelumnya telah melakukan pada Kristus boleh Menjadi puji-pujian bagi Dia. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi dalamnya kita sampai kita Oleh seluruhnya, yaitu penebusan untuk puji kemuliaan-Nya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kita semua. Shalom. Ya, selamat tahun baru untuk kita semua. Dan tentunya dengan sukacita yang baru, artinya semangat kita juga baru di dalam kita menapaki hari-hari kita yang baru ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, saya memberikan judul untuk perenungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, yaitu kekayaan orang pilihan. Bapak Ibu saudara-saudari, kekayaan adalah idaman setiap orang. Setiap orang mengidam-idamkan yang namanya kekayaan, karena itu pembahasan tentang kekayaan ini tidak pernah berhenti. Semua orang membicarakannya, semua orang memperbincangkan tentang perihal kekayaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, karena itu orang tidak hanya berbicara tentang kekayaan, tetapi bagaimana juga untuk meraihnya. Dan biasanya kalau sudah berbicara tentang kekayaan, yang identik dalam benak kita itu pasti berbicara tentang mobil mewah, berbicara tentang rumah seberapa besar, berbicara tentang berapa deposit tabungan, berapa uang kita, kemudian berbicara lagi tentang berapa jumlah sertifikat. Nah, banyak hal yang seringkali diperbincangkan ketika kita berbicara tentang kekayaan. Nah, karena Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, dewasa ini memang acap kali orang menjadikan kekayaan materi itu sebagai takaran daripada kebahagiaan. Jadi pada
kehidupan kita masa kini, orang sangat mudah sekali memahami bahwa kekayaan yaitu materi, kebahagiaan yaitu materi sumbernya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sebenar-benarnya dalam hidup kita ketika kita memiliki kekayaan materi itu akan menjamin kebahagiaan dalam hidup kita? Ternyata ketika sudah berjalan dalam hidup kita, ketika kita memiliki apa yang kita impikan, tidak juga menjamin bahwa kita bahagia seutuhnya dalam hidup kita. Masih saja kita berkeluh, masih saja kita merasa kurang, masih saja kita sering menggerutu. Dan itulah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar bersama melalui kebenaran firman Tuhan ini tentang kekayaan apa yang sebenarnya harus kita miliki dalam hidup kita agar kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berbahagia. Atau dengan kata lain, mungkin saja kekayaan itu sudah kita miliki, tetapi kita tidak menyadari bahwa kita sudah memiliki itu, kekayaan yang membuat kita menjadi orang yang berbahagia. Nah, itu kita menemukan kebenaran firman Tuhan kita dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus menjelaskan tentang perihal kekayaan. Ia berbicara tentang berkat, tetapi yang ia bicarakan ini, kekayaan berkat yang ia bicarakan ini berbeda, sangat berbeda sekali dengan apa yang dibayangkan oleh orang-orang pada umumnya. Nah, apa yang dia bicarakan? Jadi di sini ia berbicara tentang kekayaan, tentang berkat yang diperoleh tidak dapat hanya mengandalkan diri kita sendiri. Jadi jika biasanya kita untuk memperoleh suatu kekayaan, memperoleh hal dan sebagainya itu menggunakan usaha kita, kemampuan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, tapi di sini dia katakan kekayaan yang ini tidak hanya dapat diperoleh hanya mengandalkan kemampuan kita. Jadi bagaimana cara mendapatkannya? Ia mengatakan kepada kita bahwa untuk bisa memperoleh kekayaan berkat yang ia maksud harus hanya berdasarkan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang ia sebut sebagai kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, bahkan ia mengatakan bahwa Allah sejak semula sebenarnya telah memilih kita sebagai anak-anaknya. Dan di sini dikatakan bahwa kita dipilih untuk menjadi sang penerima berkat bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi bayangkan, kita sudah diberikan kesempatan untuk menerima kekayaan itu bahkan sebelum dunia dijadikan. Bukan sebelum bapak dan juga ibu kita pacaran, bukan. Tetapi sebelum dunia dijadikan, itu sudah disiapkan bagi kita untuk kita menerimanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, dan dia tegaskan lagi bahwa ini bukan kehebatan kita, tapi karena Allah yang berinisiatif untuk memberikannya kepada kita. Karena itu dia katakan kerelaan hatinya Tuhan untuk memberikan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, karena itu selaras dengan perkataan Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi menjadi pertanyaan, siapakah yang sudah memiliki kekayaan itu? Apakah kita sudah termasuk dari bagian yang memiliki kekayaan yang dimaksud oleh Paulus atau tidak? Mau periksanya? Mari kita bersama memperhatikan ayat 3, 4, 12 dan juga 13. Jadi di sini dalam ayat yang ketiga, keempat, ke-12 dan juga ke-13, firman Tuhan katakan bahwa mereka yang memiliki kekayaan itu adalah dia yang menaruh pengharapan kepada Yesus. Mereka yang menaruh pengharapan kepada Yesus, mereka yang beriman, mereka yang percaya, itulah yang memiliki kekayaan yang dimaksud. Dan yang dia maksud adalah kekayaan berkat rohani yang tidak bisa kita miliki dengan kemampuan kita. Merupakan itu yang kita dapat terima hanya karena anugerah Tuhan. Nah, apa saja bentuk kekayaan itu dan bagaimana hidup kita ketika kita sudah menerimanya? Ayat ke-8, firman Tuhan katakan bahwa bentuk daripada kekayaan yang dimaksudkan oleh Paulus yaitu hikmat dan pengertian. Ya benar saja, hikmat dan juga pengertian itu tidak bisa kita beli. Mau berapa banyak duit kita tidak bisa membeli sebuah hikmat dan juga pengertian. Itu hanya kita dapat dari Tuhan. Tuhan yang bisa memberikannya kepada kita. Nah, karena itu yang pertama, bentuk daripada kekayaan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah hikmat dan pengertian. Apa kegunaannya dan bagaimana hidup orang yang telah menerimanya? Firman Tuhan katakan bahwa dengan memiliki kekayaan yaitu hikmat dan juga pengertian, yang memilikinya akan dimampukan untuk selalu mengenal Allah dengan benar. Jadi ketika kita memiliki kekayaan hikmat dan juga pengertian, kita akan mampu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan dengan pengenalan itulah kita akan berusaha untuk terus hidup serupa dengan Tuhan. Kita akan berusaha untuk hidup serupa terus dengan Tuhan. Kemudian kita juga akan berusaha untuk
terhubung dengan Tuhan. Jadi kalau orang sudah mempunyai kekayaan iman dan juga pengertian, dia akan terus berusaha untuk terhubung dengan Tuhan melalui doa. Dia akan berusaha untuk hidup serupa dengan Tuhan. Dan juga memang Tuhan katakan bahwa dia juga tidak akan pernah henti-hentinya mengucap syukur. Jadi sudah jelas gambaran yang pertama. Jadi kalau orang sudah memiliki kekayaan rohani yang dimaksud oleh Paulus, jelas dia bahwa dia akan selalu berusaha untuk hidup serupa dengan Tuhan. Kemudian dia berusaha untuk hidup terhubung dengan Tuhan melalui doa dan juga tidak henti-hentinya bersyukur. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, orang yang dikatakan telah memiliki kekayaan yang rohani yang dimaksud oleh Paulus, yaitu dalam ayat 10 yang ke-11 menjadi pemersatu di dalam Kristus. Jadi ketika orang itu sudah menerima kekayaan rohani, dia akan dimungkinkan untuk terus berdampak bagi orang lain. Sehingga apa? Sehingga dengan hidupnya, dengan kehadirannya orang lain mengenal Tuhan. Orang lain percaya Tuhan. Orang lain mau menjadi pengikut Tuhan. Kenapa? Karena ia telah menjadi pemersatu. Ia telah menerima kekayaan menjadi pemersatu itu dan kemudian berdampak bagi orang lain. Nah ini sungguh sangat luar biasa. Nah karena itu sebenarnya ini masih sangat terkait dengan tema Natal kita sebelumnya. Jadi dalam menyambut tahun baru ini kita perlu dipersiapkan lagi, dipertanyakan lagi apakah kita sudah memiliki kekayaan ini atau belum. Itu bagaimana hidup kita berdampak, bagaimana kita bisa menjadi pemersatu bukan pemecah. Kalau kita jadi pemecah berarti kita tidak memiliki kekayaan itu. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan bahwa ketika kita sudah memiliki kekayaan rohani, dalam ayat 12, hidup kita akan menjadi puji-pujian bagi Allah. Jadi orang yang menerimanya dikatakan dimampukan untuk hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam sikap saling menerima. Itulah bagaimana kehidupan orang-orang yang telah menerima kekayaan rohani. Jadi sebenarnya bagian pertama, kedua, ketiga ini saling terkait. Dampak daripada orang yang telah menerima kekayaan rohani. Kekayaannya apa saja bentuknya, yaitu hidup senantiasa penuh dengan hikmat dan juga pengertian, hidup yang senantiasa juga dikatakan menjadi pemersatu sehingga orang lain mengenal Tuhan, juga hidup menjadi puji-pujian bagi Allah. Nah, kenapa Tuhan memilih kita untuk menerima kekayaan ini? Apa alasan Tuhan memilih kita? Dikatakan bahkan sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Apa tujuannya? Dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan kepada kita bahwa supaya kita hidup kudus dan juga tidak bercacat di hadapannya pada saat kedatangannya. Ini yang pertama. Dan selanjutnya supaya kita dikatakan menjadi anak-anaknya yang hidup sesuai dengan kehendak dan juga memuliakan namanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita merenungkan berdasarkan firman Tuhan ini, memang kita melihat banyak orang yang rela mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaga, pikiran, mengorbankan segalanya, bahkan sampai mengorbankan kesehatan hanya untuk mengejar kekayaan materi. Tetapi apakah itu kemudian menjamin seseorang itu bahagia? Ternyata tidak. Sangat tidak membuat kita bahagia. Bahagia paling pun itu sebentar. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, malah berkat yang sebenarnya nampak membuat kita bahagia justru kita abaikan, justru kita lupakan. Yang padahal kita sudah memiliki itu. Nah, ini yang seringkali menjadi suatu kebodohan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, katakan Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekayaan yang sebenarnya harus kita kejar dalam hidup kita adalah kekayaan rohani. Karena itu yang membuat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh berbahagia. Dan firman Tuhan katakan juga dalam Matius pasal 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ini menunjukkan kepada kita, mau rumah kita sebesar apa, mau mobil kita sebanyak apa mewahnya, itu tidak akan menjamin bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ketika kita menimbun harta rohani, itulah yang akan menjadi jaminan kita. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, face to face, muka tatap muka. Nah, ketika Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, jadi bahagia yang utuh itu bukan diperoleh ketika seseorang berhasil menimbun harta sebanyak mungkin. Tetapi bahagia yang utuh adalah ketika kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, dan ketika kita sungguh-sungguh mensyukuri apa yang telah kita terima. Jadi kunci bahagia itu sebenarnya sederhana saja, bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur sebanyak apapun harta kita, kita tidak akan merasa bahagia. Nah, karena itu kunci kebahagiaan yaitu menjadi anak-anak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan juga bersyukur. Dan yang selanjutnya
Yang mau kita berikan kepada anak-anak kita adalah ketika kita mampu mewariskan iman dan juga karakter yang berkualitas. Harta itu tidak akan ada gunanya kalau anak-anak kita tidak wariskan iman dan juga karakter yang berkualitas. Nah, itulah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari melalui kebenaran firman Tuhan ini, apa yang bisa kita bawa pulang, bahwa firman Tuhan ini mau mengajak kita bersama. Kita masuk di tahun yang baru, ini adalah berkat Tuhan. Kita dipilih untuk bisa masuk ke tahun yang baru, karena tidak semua orang beruntung seperti kita bisa melangkah ke tahun 2022. Jadi yang pertama adalah mari mengawali tahun ini dengan bersyukur. Tuhan memberikan kita umur yang panjang, berarti Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita hidup menjadi berkat. Dan mulai kebenaran firman Tuhan ini kita juga diajak bersama untuk kita tidak hanya fokus menimbun harta jasmani, tidak hanya fokus menimbun materi yang sifatnya sesaat, tetapi Tuhan mau bagaimana kita juga terus menimbun harta rohani kita, karena itu juga penting bagi hidup kita. Dan mulai kebenaran firman Tuhan ini kita juga belajar mari membuktikan keterpilihan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kekayaan rohani itu. Jadi jangan sampai tidak ada buktinya, karena Tuhan katakan ketika orang sedang menerima itu ada buktinya. Setelah saya sampaikan tadi. Dan hendaknya harta rohani itu kita wariskan bagi keturunan-keturunan kita, sehingga itu terus berlanjut dalam hidup kita, dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa tujuan Allah memilih kita itu begitu agung dan juga mulia, yaitu supaya kita hidup kudus, hidup taat. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi bukan pekerjaan yang tidak mungkin. Selama kita mau mencoba, Tuhan yang akan mengumpulkan kita. Kita telah menutup lembaran tahun 2021, kita bersama menapaki tahun 2022. Saya yakin bahwa ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Kita pun bahkan berulang-ulang kali terjatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa yang sama. Tapi ini tahun yang baru, ini lembaran yang baru, ini awal yang baru. Karena itu mari menjadi pribadi yang lebih baik. Saya sering katakan bahwa setiap bulan, setiap tahun handphone, alat elektronik itu selalu di-upgrade, selalu diperbaharui. Berarti hidup kita pun harus diperbaharui. Kita memang tidak selalu mengawali hidup kita dengan start yang baik, tetapi kita boleh memastikan pada saat ini kita baik atau tidak. Karena itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mempertahankan kehidupan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari berjuang mengawali tahun ini dengan hidup kudus dan juga tidak bercacat, karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Dia telah mengaruniakan kekayaan rohani untuk kita bisa melakukan hal itu. Jadi biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua boleh diberkati oleh Tuhan, dan kekayaan pilihan inilah yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bersatu dulu sejenak sebelum kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk melangkah ke tahun yang baru. Begitu luar biasa Tuhan boleh memberkati kami di sepanjang 1 tahun 2021. Ada begitu banyak pahit dan juga manis, ada begitu banyak juga suka dan juga duka, dan bahkan kami harus berulang-ulang kali terjatuh di dalam kesalahan yang sama yang tentunya melukai dan juga menyakitkan hati Tuhan. Tetapi satu yang menjadi komitmen kami di tahun yang baru ini adalah bagaimana kami sungguh-sungguh menggenggam akan kekayaan rohani yang Tuhan juga boleh berikan bagi kami melalui karya Tuhan, yang juga boleh lahir dan juga boleh menyatakan pengorbanan Tuhan bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menerima akan kemurahan Tuhan itu. Karena Tuhan, inilah kami, inilah hati kami, inilah hidup kami. Dengan kesungguhan kami mau untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati kami di tahun 2021 adalah Tuhan yang sama yang akan memberkati kami di tahun 2022 ini. Karena Tuhan, kami berserah, kami menaruh pengharapan kami menaruh iman kami menaruh percaya kami kepada Tuhan. Agar kiranya Tuhan boleh memberkati kami, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh penuh dengan hikmat dan juga pengertian, sehingga kami sungguh-sungguh senantiasa hidup di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang terus dekat kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengerti caranya bersyukur akan setiap kebaikan Tuhan. Dan kami juga rindu hidup kami terus berbuah dan juga berdampak bagi orang di sekitar kami, seperti apa yang Tuhan rindukan selama ini. Kami saat ini Tuhan datang kepadamu,
membawa hidup kami, membawa keluarga kami itu diberkati oleh Tuhan. Berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami yang kami kasihi, berkati seisi rumah kami Tuhan. Biar kasih, kemurahan, kekuatan, kesehatan, pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan, dianugerahkan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biar damai sejahtera Kristus, kasih, kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan bahkan setiap apapun yang menjadi langkah jari juang kami, setiap usaha pekerjaan kami, Tuhanlah yang boleh memberkati. Dan kami percaya bahwa setiap apapun yang kami taruhkan, dan ketika kami sungguh-sungguh berjuang, kami percaya bahwa setiap jerilah kami itu tidak akan ada yang sia-sia, tapi Tuhan boleh gantikan itu semua dengan berkat-berkat yang teralirkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa agar kiranya Tuhan juga boleh sempurnakan syukur di dalam kehidupan kami yang pada saat ini merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, atas anugerah-Mu, atas setiap kebaikan-Mu. Biarlah mulai pertambahan usia ini kami boleh terus tumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman, sehingga kami sungguh-sungguh hidup taat mempersembahkan hidup kami, waktu kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kami bukan untuk kami terus memberontak kepada Tuhan, tetapi merupakan kesempatan yang Tuhan berikan agar kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap beban pergumulan kami. Setiap kami datang pada saat ini ke hadapan-Mu Tuhan dengan berbagai beragam pergumulan yang kami bawa, tetapi satu yang menjadi keyakinan kami punya Tuhan yang sama. Karena Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk melewati setiap beban pergumulan kami. Bersama dengan Tuhan, kami yakin bahwa kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Ketika Tuhan dapati kami pada saat ini sakit, atau ada rekan-rekan kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, mari Tuhan juga boleh berkati. Pulihkan, sembuhkan, angkat setiap sakit penyakit yang kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan mampu menyatakan kasih Tuhan melalui media apapun. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan tenaga medis yang diupayakan, diusahakan. Kami percaya bahwa Tuhan belum selesai atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dan tolonglah kami Tuhan menurut waktu dan juga kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia ini. Berkati pemerintah kami baik dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Biarlah mereka boleh memimpin kami dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga damai sejahtera Kristus sungguh-sungguh boleh kami rasakan. Kami juga berdoa untuk gereja Kalimantan Evangelis. Biar gereja ini juga boleh terus menjadi wadah di mana kami boleh terus bertumbuh bersama dalam iman pengenalan yang benar di dalam Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan di dalamnya. Dan mulai gereja Kalimantan Evangelis, kami juga boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami sehingga boleh mengenal Tuhan. Kami menyerahkan berdoa juga bagi pendeta, pikaris, penginjil, penetua, diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu. Pakailah kehidupan mereka, pakailah hidup kami Tuhan. Untuk juga boleh terus menjadi saluran pernyataan kasih Tuhan atas dunia ini. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, harapan kami. Kami percaya bahwa ketika kami taruhkan di dalam Tuhan, Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya Tuhan, dan kami menutup pengharapan kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, berikanlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada jahat. Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya berikan kepada Tuhan. Persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Bersyukur kami ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami kembali berkumpul bersama-sama untuk
berkatilah persembahan kami, biarlah persembahan ini bisa berguna untuk menopang pelayanan gereja-Mu. Berkati juga berkat yang masih ada pada kami, biarlah kami selalu hidup dalam kelimpahan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat dari nomor 450. Mari kita bersama menggerakkan pengakuan iman kita dengan hati dan juga mulut kita yang kita akhiri dengan haleluya berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.